Pernah nggak sih kita berpikir kalau obat yang kita beli di apotek yang seharusnya menyembuhkan ternyata justru bisa membahayakan nyawa? Sebagian besar dari kita mungkin akan langsung percaya karena merasa produk tersebut sudah lolos uji dan memiliki izin edar. Tapi bagaimana kalau ternyata kepercayaan itu justru dikhianati? Nah, itulah yang terjadi pada kasus gagal ginjal akut pada anak di Indonesia tahun 2022. Menurut saya, kasus ini bukan hanya sekedar persoalan kesehatan atau kesalahan produksi. Kasus ini menunjukkan bahwa ketika etika bisnis diabaikan, dampaknya bisa sangat besar, apalagi sampai merenggut nyawa manusia. Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas tentang perlindungan konsumen dalam perspektif etika bisnis dengan studi kasus gagal ginjal pada anak akibat obat sirup di Indonesia. Kenapa saya memilih topik ini? Karena menurut saya, ini adalah salah satu contoh yang paling nyata bahwa tujuan bisnis seharusnya bukan hanya menghasilkan keuntungan, tapi juga menjaga kepercayaan dan keselamatan dari konsumennya. Dan menurut saya, justru disinilah letak pentingnya etika bisnis. Kalau kita berbicara tentang perlindungan konsumen, sebenarnya kita sedang membahas hak dasar setiap orang sebagai pengguna suatu produk atau jasa. Di Indonesia sendiri, perlindungan konsumen sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Intinya, setiap konsumen berhak mendapatkan produk yang aman, memperoleh informasi yang jujur, dan mendapatkan perlindungan apabila mengalami kerugian. Tapi menurut saya, perlindungan konsumen itu nggak boleh berhenti hanya karena perusahaan sudah memenuhi aturan. Dalam dunia bisnis, ada yang disebut sebagai compliance, yaitu menjalankan aturan karena memang diwajibkan. Tetapi ada juga ethical responsibility, yaitu melakukan sesuatu karena memang itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Menurut saya, perusahaan yang benar-benar beretika adalah perusahaan yang tetap mengutamakan keselamatan konsumennya, bahkan ketika tidak ada yang sedang mengawasi. Nah, dari sinilah kita bisa melihat apakah sebuah perusahaan benar-benar menjalankan etika bisnis atau hanya sekedar memenuhi regulasi. Oke, sekarang kita masuk ke materinya. Kalau kita dengar istilah perlindungan konsumen, mungkin yang langsung kepikiran adalah hak konsumen ketika membeli suatu produk. Tapi sebenarnya maknanya lebih luas dari itu. Perlindungan konsumen adalah bagaimana perusahaan memastikan bahwa produk yang mereka jual benar-benar aman untuk digunakan oleh masyarakat. Jadi, bukan cuma soal barangnya laku atau tidak, tetapi juga apakah produk tersebut bisa memberikan manfaat tanpa membahayakan konsumennya. Hal ini juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Menurut saya, disinilah etika bisnis berperan sangat penting, karena perusahaan yang beretika harusnya tidak hanya berpikir apakah produk ini bisa dijual, tetapi juga bertanya apakah produk ini benar-benar aman bagi konsumen. Oke, supaya lebih mudah dipahami, aku langsung kaitkan dengan kasus gagal ginjal akut pada anak di Indonesia tahun 2022. Kasus ini bermula ketika banyak anak mengalami gangguan ginjal akut progresif atipikal. Setelah dilakukan investigasi oleh pemerintah, ditemukan adanya cemaran etilen glikol atau EG dan dietilen glikol atau DEG pada sejumlah obat sirup yang beredar di Indonesia. Temuan inilah yang kemudian memicu penarikan beberapa produk dari pasaran serta investigasi yang lebih mendalam terhadap proses produksinya. Menurut saya, yang membuat kasus ini begitu besar bukan hanya karena banyaknya korban, tetapi karena produk yang dikonsumsi adalah obat. Obat adalah produk yang dibeli masyarakat dengan tingkat kepercayaan yang sangat tinggi. Ketika seseorang membeli obat di apotek, hampir tidak pernah ada rasa khawatir apakah obat itu aman atau tidak, karena masyarakat itu percaya bahwa produk tersebut sudah melalui proses pengujian yang sangat ketat. Nah, ketika ternyata ada produk yang justru membahayakan kesehatan, otomatis kepercayaan masyarakat ikut runtuh. Kalau kita analisis menggunakan perspektif etika bisnis, ada beberapa prinsip yang menurutku belum diterapkan secara maksimal. Yang pertama adalah prinsip kejujuran atau honesty. Kejujuran di sini bukan hanya berarti tidak berbohong dalam promosi, lebih dari itu.
Perusahaan harus memastikan bahwa seluruh informasi mengenai produknya benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Konsumen berhak mendapatkan produk yang sesuai dengan standar keamanan yang dijanjikan. Prinsip yang kedua adalah responsibility atau tanggung jawab. Menurut saya, ini adalah prinsip yang paling penting. Tanggung jawab perusahaan tidak selesai ketika produk berhasil dipasarkan. Justru setelah produk itu digunakan oleh masyarakat, perusahaan tetap bertanggung jawab memastikan bahwa produk tersebut aman. Artinya, quality control, quality assurance, sampai ke pemilihan supplier bahan baku, semua harus diawasi dengan sangat ketat. Karena kalau ada satu saja proses yang gagal, dampaknya bisa sangat besar, seperti kejadian yang terjadi pada kasus ini. Prinsip berikutnya adalah transparansi. Transparansi berarti perusahaan harus terbuka terhadap kualitas maupun resiko produknya. Memang, dalam kasus ini, masyarakat tidak mengetahui adanya kandungan berbahaya pada produk yang mereka konsumsi. Akibatnya, konsumen tidak memiliki kesempatan untuk mengambil keputusan berdasarkan informasi yang benar. Kemudian ada prinsip fairness atau keadilan. Menurut saya, keadilan bukan hanya soal memberikan kompensasi setelah terjadinya kerugian. Yang lebih penting adalah memastikan sejak awal bahwa tidak ada pihak yang dirugikan oleh keputusan bisnis perusahaan. Karena pada akhirnya, pihak yang paling menderita dalam kasus ini adalah anak-anak dan keluarganya. Mereka tidak memiliki kendali terhadap proses produksi, tetapi justru harus menanggung akibat yang paling besar. Selain 4 prinsip tadi, ada juga satu prinsip etika yang menurut saya sangat relevan, yaitu non-malfeasance, atau prinsip untuk tidak menimbulkan bahaya bagi orang lain. Dalam dunia kesehatan, prinsip ini sangat penting karena tujuan utama sebuah produk kesehatan adalah membantu proses penyembuhan, bukan justru memperburuk kondisi pasien. Ketika sebuah obat menyebabkan risiko kesehatan yang serius, berarti prinsip ini tidak berhasil dijalankan. Kalau kita lihat dari sisi perlindungan konsumen, ada beberapa hak konsumen yang diduga dilanggar. Pertama, adalah hak untuk mendapatkan produk yang aman. Yang kedua, hak memperoleh informasi yang benar. Dan yang ketiga adalah hak memperoleh ganti rugi apabila mengalami kerugian akibat penggunaan produk tersebut. Menurut saya, pelajaran terbesar dari kasus ini adalah bahwa etika bisnis sebenarnya bukan suatu yang abstrak atau hanya teori di kelas. Etika bisnis itu benar-benar mempengaruhi kehidupan manusia. Satu keputusan yang diambil perusahaan, misalnya mengabaikan pengawasan bahan baku atau tidak melakukan quality control secara maksimal, ternyata bisa berdampak pada ratusan bahkan ribuan orang. Karena itu, menurut saya, perusahaan tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan. Keuntungan memang penting agar bisnis tetap berjalan, tetapi kepercayaan konsumen justru jauh lebih berharga. Kalau kepercayaan itu hilang, perusahaan mungkin masih bisa mendapatkan keuntungan lagi. Tapi untuk mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat, prosesnya pasti bisa membutuhkan waktu bertahun-tahun. Jadi menurut saya, keberhasilan suatu perusahaan bukan hanya dilihat dari besarnya profit yang diperoleh, tetapi juga bagaimana perusahaan mampu menjaga keselamatan, hak, dan kepercayaan konsumennya. Dan disitulah sebenarnya esensi dari etika bisnis. Di sisi lain, jika kita melihat kondisi di Indonesia, sebenarnya kasus seperti ini bukan yang pertama. BPOM juga beberapa kali menemukan kosmetik ilegal maupun produk obat yang mengandung bahan berbahaya dan kemudian menariknya dari peredaran. Menurut saya, kasus-kasus tersebut menunjukkan pola yang sama, yaitu ketika pengawasan mutu dan tanggung jawab pelaku usaha tidak dijalankan secara maksimal, maka konsumenlah yang menjadi pihak paling dirugikan. Artinya, etika bisnis bukan hanya relevan bagi industri farmasi, tetapi juga bagi seluruh pelaku usaha yang menghasilkan produk untuk masyarakat. Apapun industrinya, keselamatan dan kepercayaan konsumen harus selalu menjadi prioritas utama. Pada akhirnya, bisnis yang berkelanjutan bukanlah bisnis yang hanya menghasilkan keuntungan, melainkan bisnis yang dijalankan dengan integritas, tanggung jawab, dan etika. Saya Sri Wahyuni Nurul Azizah, pamit undur diri. Terima kasih.